Saya Alvin dengan NIM 0413167777. Oke, di sini saya akan mempraktekkan tentang konsep spanning tree protocol pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya punya topologi seperti pada di gambar. Jadi terdapat 4 switch yang masing-masing switch dihubungkan menggunakan kabel crossover dengan membentuk topologi lingkaran atau loop. Dengan ada 2 PC 0 terhubung dengan switch 0, lalu PC 1 terhubung dengan switch 1. Pada masing-masing PC memiliki IP. Jadi untuk PC 0 kita berikan IP 192.168.10.5. Lalu pada PC 1 kita beri IP 192.168.10.10. Selanjutnya, secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking seperti ini. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, kita harus melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Jadi kita akan membandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Jika nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch tersebut adalah switch non root bridge atau bukan switch root bridge ya. Oke, kita mulai pada switch 0 pada CLI. Kita ketikkan perintah sh spanning tree. Nah, kita bandingkan antara root ID dan bridge ID pada tab address ini. Jika nilainya sama, maka adalah root bridge. Nah, jika nilainya berbeda, maka switch ini bukan merupakan root bridge. Lanjut pada switch 3. Kita ketikkan perintah sh spanning tree. Kita lihat juga nilainya berbeda, maka switch 3 bukan merupakan root bridge. Lalu pada switch 1 kita ketikkan perintah yang sama sh spanning tree. Kita cek juga nilainya berbeda, maka switch 1 bukan merupakan root bridge. Lalu pada switch 2 kita ketikkan perintah yang sama sh spanning tree. Kita cek nilainya. Nah, di sini kita lihat nilainya sama. Jadi bisa dipastikan pada switch 2 ini merupakan root bridge. Dalam kondisi seperti ini, maka secara otomatis lalu lintas data antara PC 0 dan PC 1 akan melewati switch 0, lalu ke switch 2, lalu ke switch 1. Seperti ini. Kita akan membuktikan dengan cara kita lakukan perintah ping antara PC 0 ke PC 1. Kita ketikkan perintah ping mint 192.168.10.10 yang ini merupakan IP address dari PC 1. Nah, karena secara default lalu lintas data dilewatkan dari PC 0, dari switch 0, switch 2, dan switch 1, maka kita akan melakukan pengujian
dengan melakukan pemutusan jalur, apakah protokol spanning tree ini berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kita putuskan antara jalur dari switch 2 ke switch 1. Bisa kita lihat pada ping, maka koneksi antara PC 0 dan PC 1 akan terputus. Tetapi secara otomatis juga spanning tree protokol akan mengaktifkan port yang terdapat pada switch sehingga terkoneksi antara PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis protokol spanning tree ini akan memindahkan jalur yang aktif sesuai pada gambar. Kita coba hidupkan kembali dari switch 2, kita hubungkan ke switch 1. Kita tunggu beberapa saat. Maka koneksi data antara PC 0 dan PC 1 akan dilewatkan kembali melalui root bridge dari PC 0, PC 2 dan dari switch 0, switch 2 dan switch 1. Nah, pada switch 3 ini bisa kita cek dengan perintah sh spanning tree. Maka di sini bisa kita lihat pada switch 2 ini statusnya adalah block. Maka secara default data akan dilewatkan pada switch 0, switch 2 dan switch 1. Sekian, terima kasih.